Menjelang tahun Pilpres 2024, beredar hasil ramalan Jayabaya yang mengatakan pengganti Presiden Jokowi disebut sebagai Satrio Piningit. Digambarkan olehnya sosok pribadi yang adil dan layaknya seperti raja-raja pada masa lalu. Sosok ini akan datang pada saat Indonesia mengalami banyak konflik dan diterjang berbagai bencana. Disebut-sebut akan menjadi tokoh yang mampu mengatasi segala konflik permasalahan dan memulihkan Indonesia agar kembali subur. Walaupun masih terbilang lama dan ramalan Jayabaya kembali dibuka hingga sampai terdengar di sejumlah penjuru. Dalam ramalan Jayabaya, prediksi ini didapat dari istilah Noto Negoro yang memiliki arti menata negara. Lantas, siapakah sosok yang diartikan dalam Noto Negoro tersebut? Untuk menjawab itu semua, mari kita simak ulasan selengkapnya hanya di Alikul Channel. Indonesia dihebohkan dengan ramalan tentang Satrio Piningit yang akan memimpin Indonesia. Dalam ramalan itu, Indonesia akan memperoleh kemakmuran atau puncak kejayaan setelah dipimpin dengan inisial nama Noto Negoro. Orang-orang yang akan memimpin dengan inisial tersebut digambarkan sebagai Satrio Piningit. Sosok yang meramalkan keadaan Indonesia adalah Jayabaya dengan banyak ramalan yang terbukti. Jayabaya adalah seorang raja dari kerajaan Kediri atau Kadiri 1135 sampai 1157 yang bergelar lengkap Sri Maharaja Samapanji Jayabaya Sri Komeswara Madhusudana Awataranindita Sutrisingga Prakrama Utungga Dewa. Selain Raja Jayabaya, juga dikenal sebagai seorang pujangga yang karya-karyanya bernuansa filosofis dan mistis. Ramalan-ramalan Jayabaya yang telah terbukti antara lain Murjani Sabdo Palon Noyo Genggong. Noyo Genggong dan Sabdo Palon adalah nama abdi dalem atau pembantu di kerajaan Mojopahit. Murjo berarti musnah, yang artinya Jayabaya telah memprediksi runtuhnya Mojopahit seiring hilangnya Noyo Genggong dan Sabdo Palon. Yang kedua, semut ireng anak-anak sapi atau semut hitam beranak sapi yang ditafsirkan bangsa Belanda, orang kulit putih, datang menjajah bangsa Indonesia, orang kulit hitam. Karena Belanda yang berkulit putih menjajah Indonesia selama 350 tahun. Yang ketiga, kebo nyabrang kali atau kerbau menyeberang sungai yang ditafsirkan Belanda sudah puas mengeruk kekayaan kita lalu pergi meninggalkan Indonesia. Walaupun mereka pergi karena kalah perang yang membuat mereka harus pergi dari Indonesia. Yang keempat, kejajah seumur jagung karung cebol kepalang atau dijajah seumur jagung oleh orang cebol yang diartikan Indonesia dijajah oleh Jepang yang hanya berlangsung 3,5 tahun. Ramalan kelima yaitu pitik tarung sakandang atau ayam bertarung dalam satu gendang yang ditafsirkan perang saudara pasca peristiwa gerakan 30 September 1965 Partai Komunis Indonesia atau G30 STPKI 1965. Yang keenam, kodok ijo ongkang-ongkang atau kata hijau duduk ongkang-ongkang. Di panggung kekuasaan, warna hijau identik dengan seragam militer, sehingga kemudian diterjemahkan militer berkuasa di era Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto. Yang ketujuh, yakni tikus piti anoto baris atau tikus-tikus berbaris yang kemudian ditafsirkan barisan rakyat
dan mahasiswa meluncurkan Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 melalui gerakan reformasi. Ramalan Jayabaya tentang orang yang akan memimpin atau membawa Indonesia pada kemakmuran memang sudah ada sejak lama. Hal ini karena Jayabaya memerintah kerajaan Kediri sekitar tahun 1135 sampai 1157 Masehi. Notonegoro sendiri bukanlah nama seseorang, melainkan gabungan dari beberapa pemimpin yang sukses memimpin Indonesia. Sampai saat ini, Indonesia telah dipimpin oleh 7 orang setelah kemerdekaan. Orang-orang yang telah memimpin Indonesia dengan ciri-ciri Notonegoro adalah sebagai berikut. Pertama, No dikaitkan dengan Soekarno, proklamator dan Presiden pertama RI yang memimpin sejak 1945 hingga 1967. Beliau yang lahir pada 6 Juni 1921 ini disebut-sebut sebagai Satrio Kinunjoro Murbo Wiseso. Yang kedua, To sebagai Soeharto, Presiden kedua RI yang memimpin sejak 1967 hingga 1998. Beliau adalah Satrio Mukti Wibowo Kesandung Kesampar. Ketiga, No adalah Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden Indonesia ke-6. Siklus ini kembali lagi ke awal kata Notonegoro. SBY adalah Satrio Pinilih Hamboyong Pambukaning Gapuro Gelar Poso Tanpo Kela Lenggahi. Dari asumsi-asumsi tersebut, ramalan Jayabaya tidak memasukkan nama Presiden ketiga RI B.J. Habibie 1998 sampai 1999, Presiden keempat RI Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur 1999 sampai 2001, dan Presiden RI kelima Megawati Soekarno Putri 2001 sampai 2004. Dari lamanya pemimpin Indonesia yang termasuk dalam Notonegoro, mungkin lama jabatannya haruslah lebih dari 5 tahun atau 1 periode. Maka dari itu, ketiga presiden tersebut dianggap sebagai bunga-bunga transisi, karena pada pengejaan kata Notonegoro yang memiliki 2 penggalan kata yaitu Noto dan Negoro yang berarti menata negara. Maka dari itu, setelah Presiden Soekarno dan Soeharto yang telah melengkapi kata Noto, kemudian memiliki presiden yang tidak lengkap menjabat selama 5 tahun, mereka itulah yang dianggap sebagai jarak pemenggalan dari kata Noto dan Negoro. Lantas, bagaimana dengan Joko Widodo yang tidak memiliki nama yang berkaitan dengan Notonegoro? Setelah ditelusuri, ternyata Joko Widodo memiliki nama Mulyono ketika ia masih kecil. Berarti Joko Widodo dapat dihitung masuk ke dalam kata No, seperti nama Susilo Bambang Yudhoyono. Setelah inisial No, tentu kata selanjutnya adalah Go atau Ga yang diramalkan akan memimpin Indonesia. Adapun nama dengan kata Go atau Ga yaitu Ganjar Pranowo dan juga Sandiaga Uno. Karena dari hasil survei indikator politik per 16 Mei 2020 yang lalu, Ganjar Pranowo berada di 11,8%, berada di urutan kedua elektabilitas tertinggi setelah Prabowo Subianto 14,1%, menyusul Anies Baswedan 10,4%, Ridwan Kamil 7,7%, dan Sandiaga Uno 6%. Selain nama-nama tersebut, ada pula mantan Panglima Angkatan Darat yang juga memiliki peluang maju dalam Pilpres 2024. Dia adalah Jenderal Gatot Nurmantio yang dapat masuk dalam ramalan Jayabaya memiliki kata Ga dalam namanya.
Peluang mereka yang memiliki potongan kata ga atau go cukup besar, mengingat bagaimana sepak terjang mereka, di mana Sandiaga Uno adalah calon wakil presiden tahun 2019 sampai 2024 yang berpasangan dengan Prabowo. Walaupun kala itu dia kalah suara melawan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, namun saat ini dia diangkat menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Hal ini merupakan langkah besar untuk membuktikan bagaimana kinerjanya dalam pemerintahan. Selain itu, dia juga pengusaha yang sukses dengan usianya yang tergolong masih muda. Selanjutnya, Ganjar Pranowo, yang merupakan gubernur yang menjabat selama 2 periode dan memiliki peluang maju ke Pilpres 2024 karena masa jabatannya yang selesai tahun 2023. Memiliki kemampuan kepemimpinan yang tegas namun memiliki kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat, Ganjar berhasil memberikan banyak perubahan positif ke Jawa Tengah, membuat Ganjar Pranowo mengantongi banyak prestasi mengagumkan sebagai seorang gubernur. Tentu saja membuatnya cocok untuk dijadikan sebagai sosok inspiratif, terutama untuk kamu yang ingin terjun ke dunia politik atau pemerintahan. Dan yang terakhir, masuk radar ramalan Jayabaya adalah Gatot Nurmantio, yang merupakan seorang jenderal yang dikenal tegas dalam kepemimpinannya. Dalam dunia militer, dia telah banyak mendapatkan penghargaan dalam kepemimpinannya. Walaupun prestasi kepemimpinan dalam militer bukan berarti tidak dapat memimpin pemerintahan, karena kita telah berkali-kali memiliki pemimpin dari militer yang membuat Indonesia dapat dikenal dunia. Gatot Nurmantio mulai dikenal banyak orang karena ketegasannya menyikapi isu-isu tentang PKI yang merupakan partai terlarang. Hal ini tentu mendapatkan banyak dukungan dari masyarakat karena banyak masyarakat yang tidak mau PKI bangkit lagi di Indonesia. Menjelang tahun 2024 nantinya, semakin banyak nama tokoh-tokoh yang mungkin akan mencuat sebagai kandidat presiden dan calon presiden Indonesia. Akankah ramalan Jayabaya akan kembali terbukti dengan munculnya nama-nama yang berpeluang memimpin Indonesia dengan ciri-ciri tersebut? Kita hanya bisa berharap agar negara yang kita cintai menjadi negara yang maju. Walaupun tanpa ramalan, semua akan tetap berjalan pada takdir yang ditentukan. Dan janganlah kita mempercayai ramalan karena hal tersebut termasuk ke dalam perbuatan menyekutukan Allah. Bagaimana tanggapan Anda semua? Tulis komentar Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, bagikan, dan nantikan video terbaru selanjutnya hanya di Alikul Channel.